Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan merancang cetakan kita kali ini. Ya, pelajaran kita hari ini masih melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Ya, di mana di pelajaran sebelumnya kita belajar untuk membuat gambar detail untuk komponen core plate. Maka pelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ke pembuatan drawing detail untuk komponen pendukung mold base yang keempat, yaitu ejector retainer plate. Oke, kita sudah mengopen sebelumnya untuk file core plate, ya, kita close, dan kita akan mengopen untuk file komponen ejector retainer plate. Ya. Kita edit, kita klik kanan di part list, ya, kemudian kita klik edit part list, ya. Kemudian arahkan kursor ke komponen ejector retainer plate, ya, klik di bagian ini, lalu klik kanan, lalu klik kiri open. Ini cara tercepat untuk mengopen file, ya, tanpa kita harus bingung-bingung mengopennya secara manual, ya, dengan mencari lokasi penyimpanan filenya. Oke, kita klik lagi di file drawing design mode, ya. Aktifkan di sheet core plate. Nah, karena kita akan membuat detail untuk komponen ejector retainer plate, berarti kita memerlukan sheet baru lagi, ya. Jadi arahkan kursor ke bagian drawing resources, kita expand, kemudian expand juga ke sheet format, lalu klik kanan di title block A3, lalu kemudian klik kiri di new sheet, ya, untuk membuat sheet baru. Ya, setelah muncul, ya, window new sheet, di nama gambarnya sama, kita ketik detail drawing. Kemudian nomor gambarnya ini lanjutan dari yang nomornya core plate, ya. Kalau yang core plate terakhirnya 01.3, maka di ejector retainer plate adalah 01.4. Kita ketik UDP strip tahun 2020, ya. Kemudian strip, nama komponennya, nama desainnya adalah design mold cover DMC strip, ya. Karena ini masih bagian dari mold base, kita ketik 01, kemudian titik, ya, kemudian 4 sebagai komponen keempat dalam part list untuk komponen mold base. Lalu kita klik OK. Ya, lihat, pastikan ini muncul seperti ini. Oke. Jangan lupa di sheet-nya kita rename. Ya. Cara nge-rename-nya, lihat, kita klik pertama, tahan sebentar, kita biarkan sebentar, ya. Kemudian klik lagi, ya, yang kedua sampai dia berubah seperti ini. Lalu kita ketik 6 titik. Di sini kita ketik ejector retainer plate. Oke, ejector retainer plate, enter. Oke, kita cek benar nggak tulisannya, ejector retainer plate, ya, benar, ya. Oke, kita aktifkan lagi di sheet ejector retainer plate, ya, kita lihat, ya, filenya ini seperti ini, ya. Oke, arahkan lagi ke file drawing mode design, ya, dengan kondisi sheet ejector retainer plate aktif. Kemudian kita klik di menu place view, klik toolbar base, ya. Kemudian pastikan bahwa file yang muncul adalah file untuk ejector retainer plate, ya. Klik, ya, dengan kondisi view ini, lalu klik di icon on view, tampilan seperti ini. Ini kan bagian depan ini adalah untuk yang ejector pin yang berhubungan dengan runner. Jadi kita atur posisinya, kita putar seperti ini supaya runnernya di depan. Ini untuk menyeragamkan dengan kondisi assembly-nya, di mana kondisi screw bushing runner kan berada di depan sini. Maka kita buat seperti ini. Walaupun bukan suatu keharusan, tapi setidaknya membuat gambar seragam. Oke. Kemudian pastikan nih skalanya 1:3, ya. Kemudian kondisi yang aktif di hidden line remove dan shaded. Kalau udah, kemudian kita klik OK. Ya. Tunggu beberapa saat.
Kemudian arahkan kursor ke view isometrik ini, klik kanan, lalu klik kiri edit view, lalu tekan di tab display option, pastikan thread feature, tangan edges aktif ya. Klik centang, kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian geser view-nya ya, dengan mengarahkan kursor ke view isometrik ini, sampai muncul tanda itu arah yang 4 ini ya. Kemudian kita klik kiri sambil tahan, kemudian geser. Tempatkan dia di sini. Oke. Kemudian kita klik lagi toolbar base, ya. Atur view-nya seperti ini. Coba kita cek ya. Oke, ini udah benar nih posisi untuk ejector pin yang berhubungan dengan runner. Klik, tampak depan seperti ini. Lalu lepas klik kirinya, geser posisi ke kanan, lalu klik, ya, lepas klikannya, lalu geser lagi ke atas dan klik lagi. Pastikan bahwa style yang aktif adalah hidden line. Skala masih 1:3, klik OK. Oke ya, ini. Untuk posisi lubang yang berhubungan dengan ejector pin ya, sama seperti pelajaran sebelumnya, untuk dimensinya kita tampilkan dalam bentuk hole table. Sedangkan untuk lubang-lubang yang lain ini kita buat dimensi biasa. Ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu hole table-nya. Ya. Klik di menu annotate, lalu klik di hole ya, tanda segitiga, pilih hole selection. Klik view-nya, ya, view tampak atas ini. Pastikan bahwa datumnya ya, muncul. Pertama-tama karena ininya tidak membentuk sudut ujung di sini ya, kita tempatkan dulu dia di sini, nanti tinggal kita geser. Ya. Kemudian kita klik kanan, lalu klik create ya. Ini untuk yang pertama ini kita escape dulu. Kemudian arahkan kursor ke datum ini ya, kondisi origin datum, ya, center datum. Kita arahkan sampai muncul ya yang warna hijau ini dan juga simbolnya berwarna merah. Lalu kita klik kanan, ya, klik kanan, lalu pilih edit. Nah, ini kita geser. Ini kan masih ada jarak sekitar 0,5 ya. Geser di relative x-nya minus 0,5. Lalu klik OK. Lihat kondisi bergeser, jadi sekarang udah berimpit. Titik nolnya benar berada di sini. Lalu kemudian baru kita klik lagi hole, klik view, lalu pilih lubang yang akan kita munculkan dimensinya melalui hole table. Ya. Kalau udah klik kanan, lalu klik kiri create, muncul tabelnya seperti ini. Ya. Oke. Nah di sini ya, lihat ini kan posisinya nggak berurutan ya, kurang rapi lah. Supaya sama dengan kondisi lubang di core plate, ya. Ini kan B1, A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 ya. Di sini kita samakan. Di sini ubah, kita klik 2 kali sampai muncul nih, kita ganti B1. Oke. Lalu sini A1. Sini A2. Oke. A3. Sini A4. A5. Kemudian ini A6. Oke. Oke. Oke, ini udah muncul. Nah, di sini kondisinya kan hampir seragam semua ya. Cuma di sini kan ada kedalamannya, kan dia ada kedalaman 15, padahal sebenarnya itu kan tembus ya. Ini bisa kita ganti. Klik di sini, ini kita ganti, ini menjadi true. Ya, untuk tulisan true ini kita copy ya. Ctrl C. Oke. Kemudian ini kita buat juga di sini, ini sama.
rapikan. Oke, ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan. Di sini kan masih nggak berurut ya. Kita arahkan kursor ke whole table ini, klik kanan, lalu arahkan ke table, lalu klik di resort table. Lihat di sini dia, ya, membetulkan posisinya. Ini posisi untuk dimensi lubang, ya, lubang yang berhubungan dengan ejector pin. Oke, setelah ini muncul, selanjutnya kita lengkapi untuk atribut gambarnya, yaitu center mark dan center line. Klik dulu center mark, pastikan ini. Munculkan. Oke. Berikutnya ini juga kita klik center line. Kita pastikan ya, kita pastikan lengkap ya. Ini juga sama yang ini. Kita lengkapi semua atribut gambar ini. Oke, kalau udah kita rapikan. Juga ini kita rapikan. Oke, kalau udah, kemudian kita tinggal merapikan, ya, menambahkan dimensi. Tapi sebelum kita tambahkan dimensi, kita munculkan dulu part list-nya. Ya. Sama seperti sheet untuk komponen sebelumnya. Jadi part list yang kita munculkan ini terhubung dengan assembly ya. Terhubung dengan assembly-nya, assembly modbase-nya. Ya, terhubung dengan sini. Dipastikan bahwa di bagian view-nya ada ejector retainer flat ya. Karena nanti data ini akan terhubung ke part list di drawing. Klik lagi di file drawingnya, klik di part list, di select dokumen, kita klik di sini, pastikan yang terpilih adalah assembly modbase ya. Klik ini yang .iam, lalu kita klik OK. Ini kan kecil ya, posisi ukuran dari part list kecil, kita ubah di sini. Kita klik, pilih yang SMT A34, lalu klik lokasinya di sini, kemudian arahkan kursor ke part list, klik kanan, lalu klik kiri edit part list. Pertama urutannya kita benarkan ya, kita klik di bagian icon sort ya, lalu sort by-nya ganti ke item, ini pilih ascending, lalu klik OK. Kemudian kita klik lagi di filter, di define filter item, setting ke assembly view representation. Lalu kemudian view representation-nya setting ke ejector retainer flat, lalu kita klik centang. Lalu oke. Lihat
sekarang komponen keempat ya, seperti ini. Di drawing numbernya ternyata ada isi. Ini udah tidak kita perlukan lagi ya kalau di gambar detail, karena kan sudah muncul di nomor gambar. Jadi ini kita hapus. Kita delete. Ini kita delete. Oke, lalu klik apply. Oke, lihat di sini. Muncul sekarang. Kemudian berikutnya kita lengkapi ya di title blocknya. Tinggal skala yang belum. Tapi kita cek dulu supaya sesuai dengan skala view-nya. Klik kanan di tampak depan, lalu klik kiri edit view. Lihat skalanya 1:3 ya. Oke. Expand di sheet ejector return plate. Expand di lab design manufacture, lalu klik kanan di field text, lalu klik kiri edit field text. Skalanya kita ketik 1:3. 1:3. Kalau udah oke. Lihat sekarang ini udah lengkap ya. Kemudian kita di sini kita perbaiki untuk revision history. Klik kanan lalu klik kiri edit. Di sini masih revision 0. Yang menggambarnya misalnya namanya UDS, date-nya kan masih sama 22 Desember 2020 ya. Ini description-nya karena revision 0 masih sama, dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur, kemudian klik apply lalu oke. Ya, baru setelah itu, setelah hampir semua siap, kita lengkapi dimensinya. Ya. Kita atur view-nya seperti ini. Pertama, kita klik dimensi, ya. Sisi terluar, klik, lalu kemudian posisi lubang. Oke. Ini klik. Oke. Ini klik sampai sini. Lalu klik ini, ya, ingat sisi terluar kita munculkan. Lalu ini juga sisi terluar. Oke. Sekarang yang ukuran totalnya. Karena ukuran total merupakan penjumlahan dari dimensi ini, berarti kita setting dia ke reference supaya dalam kurung. Oke. Kemudian keluar dulu dari dimensi, klik kanan, lalu klik OK, lalu tekan Ctrl, kita pilih semua dimensi yang akan kita rapikan ini. Kemudian lepas Ctrl, klik kanan, lalu klik Arrange Dimension, tempatkan dia di sini. Ini kan posisinya di sini ya, ini tinggal kita geser posisinya supaya sejajar dengan dimensi yang kedua. Oke, berikutnya juga sama, kondisi yang atas dimension ini dengan ini sama, kita buat seperti ini. Oke, lalu sisi bawah dengan lubang ini, lalu kemudian ini dengan lubang ini, dan kemudian dengan sisi atasnya, lubang dengan sisi atasnya, lalu terakhir ya lubang ini dengan sisi atas. Kenapa yang kita buat seperti ini, buat dimensi bertingkat begini, karena jaraknya terlalu sempit ya, makanya kita buat seperti ini. Selanjutnya lebar total ya, kita munculkan juga. Karena lebar total ada penjumlahan dimensi ini ya, ini berarti kita setting ke reference ya, supaya dimensinya dalam kurung. Keluar dari dimensi dengan klik kanan lalu klik OK. Kemudian tekan Ctrl, lalu pilih dimensi yang vertikal ini untuk kita rapikan. Lepas Ctrl, lalu klik kanan, lalu klik kiri Arrange Dimension. Ya, base-nya klik di sini. Ya, ini tinggal kita rapikan, geser ke sini. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya, kita tinggal memunculkan dimensi tebal. Ya. Sini kita buat sejajar. Kalau dia masih belum, kita klik bebas dulu, klik. Lalu keluar dari dimensi. Ya, oke, keluar dari dimensi, lalu klik kiri oke, kemudian tekan Ctrl, atau kalau ini cuma satu dimensi, klik dimensi ini,
lalu klik kanan, dia lepas ya, klik ya, lalu klik kanan, nah, kondisi dia masih aktif, karena di satu dimensi, klik kanan, pilih arrange dimension, lalu klik plusnya di sini ya, biar dia rapih ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan dimensi lubang. Dimensi lubang untuk yang berhubungan dengan ejector pin ini sudah muncul di tabel ya. Ini ya ukurannya. Sehingga kita tinggal memberikan dimensi untuk lubang yang ini ya, yang di sisi-sisi perluarannya. Kita klik di toolbar hole and thread. Klik di sini. Ya. Akan di sini. Karena lubangnya ada 4 ya, klik. Tambahkan di depannya ada 4 kali. Di sini untuk toleransinya yang ini kita hapus. Kita ketik dia true. Oke, karena tembus ya. Oke. Kemudian berikutnya lubang yang ini, klik hole and thread. Kita klik di sini hole. Di sini juga dia lubangnya ada 4. Seperti ini kita tambahkan di sini 4 kali. Lalu di sini kita ganti juga true. Untuk informasi bahwa dia tembus. Sedangkan yang dimensi kantor bornya kan di sini diameter 21 dengan kedalaman kantor bornya 4 mili. Oke. Oke ya, dimensi lubang juga udah. Sekarang kita atur posisinya, kita geser sedikit. Oke. Ya, di sini nggak perlu kita kasih dimensi lagi. Karena apa? Karena dimensi udah ada di sini. Lebarnya, panjangnya, tebalnya. Oke. Usahakan dimensi itu dimunculkan masing-masing yang bersangkutan dimunculkan 1 kali ya. Kecuali memang ada kondisi khusus yang memang kalau hanya dimunculkan sekali dia masih belum jelas, bisa kita tambahkan 1 kali lagi ya. Tapi umumnya masing-masing dimensi cukup dimunculkan sekali. Oke, kemudian kita tambahkan misalnya nama view-nya ya. Klik di insert sketch symbol, lalu pilih di name view A1 A2, klik OK, lalu tempatkan dia di dalam area view tampak depan ini, kemudian klik kanan lalu continue. Di sini ketik tampak depan. Oke. Kemudian arahkan di sini, ini tampak kanan ya, arahkan ya, klik di dalam area view. Ini tampak kanan. Oke. Lalu arahkan tampak atas. Oke. Lalu ini tampak isometrik. Ini tampak isometrik. Oke. Kalau udah, kita klik kanan, lalu klik cancel. Klik cancelnya, atur posisi nama view-nya. Atur posisi nama view seperti ini. Oke, ya. Terakhir kita tinggal menambahkan ya, karena di bagian sudut-sudutnya ini kan kondisi di chamfer dengan chamfer 0,5 ya. Berarti kita klik lagi di insert sketch symbol, cari dia namanya sharp node ya. Munculkan dia di sini. Lalu klik kanan, continue. Lalu klik kanan, cancel. Oke, ya. Cek ya, masih jangan sampai ada yang masih kurang. Sini oke, ini kita geser sedikit posisinya ya seperti ini. Kita buat rapi. Di revision story juga oke. Oke. Berarti udah lengkap semua. Jangan lupa kita save ya. Kita save. Jadi biasakan step perubahan di save ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan yang akan membuat kita mengulang pekerjaan. Lihat di sini masih ada tanda berupa simbol petir, berarti minta diupdate, kita klik di update. Ya, oke, kemudian save lagi.
Kita tunggu sampai proses save ini selesai. Oke, sebentar lagi selesai ya. Berarti pelajaran pembuatan gambar detail untuk komponen ejector retainer plate selesai ya. Berarti semua komponen pendukung untuk Modbus sudah selesai kita buat. Dan selanjutnya ya, di materi pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen detail yang masih kurang untuk ditampilkan, yang merupakan bagian dari desain keseluruhan desain mold cover ini, yaitu inti core, inti cavity, ya, kemudian screw bushing dan locating ring, serta ejector pin. Ya. Jadi di pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen pendukung untuk desain keseluruhan ya dari desain mold cover ini. Sedangkan hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran pembuatan drawing detail untuk komponen-komponen pendukung dari Modbus. Oke, sekian ya pertemuan kita hari ini. Jadi insya Allah ketemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.